Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Kali ini Health and Happy Channel akan berbagi informasi dan edukasi untuk sobat semua tentang ibu hamil dengan resiko tinggi. Ini sangat penting sekali loh sobat, karena ibu hamil dengan resiko tinggi bisa mengancam nyawa ibu dan janinnya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan ibu hamil dengan resiko tinggi itu? Yaitu ibu hamil yang mengalami kemungkinan terjadinya bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil lain yang normal atau yang tidak mengalami masalah selama kehamilannya. Nah sobat, ada beberapa kondisi yang termasuk dalam kategori ibu hamil dengan resiko tinggi. Di antaranya, apabila tinggi badan ibu hamil terlalu pendek atau kurang dari 145 cm. Berikutnya, apabila usia ibu hamil terlalu tua atau lebih dari 35 tahun. Dan sebaliknya, apabila usia ibu hamil terlalu muda atau kurang dari 20 tahun. Berikutnya, apabila ibu hamil memiliki panggul sempit atau tidak sempurna, di mana ini diketahui dari pemeriksaan petugas kesehatan atau dokter kandungan. Berikutnya, apabila ibu hamil memiliki tubuh yang terlalu kurus dan pucat. Berikutnya, apabila ibu hamil mengalami anemia dan atau perdarahan. Berikutnya, apabila ibu hamil mengalami kaki bengkak, di mana bengkak ini tidak kunjung hilang dengan istirahat dan terjadi terus-menerus. Berikutnya, apabila ibu hamil mengalami pusing kepala yang hebat. Berikutnya, bila jumlah anak lebih dari 4. Berikutnya, jarak kelahiran atau kehamilan kurang dari 2 tahun. Adanya penyulit pada kehamilan atau persalinan sebelumnya yang diketahui dari wawancara atau anamnesa yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau dokter kandungan. Berikutnya, keluar air ketuban pada waktu hamil atau yang disebut dengan ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Berikutnya, bila ibu hamil mengalami batuk-batuk dalam waktu yang lama. Nah sobat semua, itu semua adalah kondisi-kondisi yang termasuk dalam kategori ibu hamil dengan resiko tinggi. Lantas, bahaya apa saja yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan resiko tinggi ini? Ada banyak sekali bahaya yang bisa mengancam ibu hamil dan janinnya. Bahaya bagi janin diantaranya adalah terjadinya pertumbuhan janin yang terhambat, bayi lahir belum cukup bulan, bayi lahir dengan berat lahir rendah atau BBLR, hingga terjadinya kematian janin. Sedangkan bahaya yang dapat mengancam bagi ibu hamil sendiri diantaranya adalah terjadinya keracunan kehamilan berupa tekanan darah tinggi hingga terjadinya kejang-kejang atau yang disebut dengan preeklamsi dan eklamsia, terjadinya keguguran, terjadinya persalinan belum cukup bulan atau prematur, terjadinya perdarahan, hingga terjadinya kematian pada ibu hamil atau ibu bersalin. Nah sobat, tentu mengerikan sekali bukan dampak-dampak yang terjadi pada janin dan ibu hamil ini? Lantas, apakah dampak-dampak dari resiko tinggi kehamilan ini dapat dicegah? Kehamilan resiko tinggi ini sebenarnya dapat dicegah sobat, bila gejalanya ditemukan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk perbaikan atau setidaknya untuk meminimalkan atau mengurangi keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil dengan resiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sedini mungkin dan secara teratur. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan ke petugas kesehatan di posyandu atau puskesmas atau rumah sakit atau dokter kandungan. Ibu hamil juga akan mendapatkan imunisasi TB sebanyak 2 kali. Dan bila ditemukan kelainan atau keluhan yang mengganggu dalam kehamilan, maka pemeriksaan kehamilan
harus dilakukan lebih sering dan intensif. Ibu hamil juga sebaiknya menjaga dan melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan makan makanan yang bergizi seimbang, melakukan olahraga yang sehat bagi kehamilan, melakukan istirahat yang cukup, menjaga kondisi psikis dengan menghindari stres, berpikir positif dan optimis, menghindari obat-obat terlarang, narkoba, juga rokok dan alkohol. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil mengikuti anjuran dan pedoman terbaru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan kehamilan atau konseling dapat dilakukan lewat komunikasi online atau telemedis dan dapat tunda ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan bila tidak dalam kondisi gawat darurat kebidanan, seperti ibu mengalami muntah hebat, perdarahan, kontraksi atau nyeri perut hebat, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala yang hebat, tidak merasakan adanya gerakan janin, dan ibu mengalami kejang-kejang. Sedangkan untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care pada kehamilan normal dapat dilakukan minimal 6 kali dengan perincian sebagai berikut: 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Dari 6 kali pemeriksaan kehamilan tersebut, minimal 2 kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester 1 dan saat kunjungan kelima di trimester 3. Di masa pandemi, ibu hamil juga dapat diberikan injeksi vaksinasi COVID-19, di mana berdasarkan beberapa hasil penelitian, vaksin COVID-19 aman diberikan bagi ibu hamil. Jadi sobat, penting sekali bagi ibu hamil dan keluarga untuk mengenal dan memahami apa kehamilan risiko tinggi dan bahayanya, sehingga ibu hamil akan segera periksa bila ditemukan kondisi atau dirasakan tanda dan bahaya kehamilan dengan risiko tinggi tersebut. Mari bersama kita wujudkan kehamilan yang sehat, persalinan aman, ibu dan keluarga bahagia. Mari bersama kita dukung program Safe Motherhood. Salam sehat, salam bahagia. Stay healthy, stay happy. Sobat semua, jika kamu merasa informasi kesehatan ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi ini ke semua orang agar semakin banyak orang hidup sehat, hidup bahagia. Salam sehat, salam bahagia.